Ya, sebelum saya membagikan firman Tuhan, saudaraku, ada satu hal yang dari kemarin tuh Roh Kudus bilang dan saya ingin menyampaikannya, saudaraku. Nah, satu ketika Roh Kudus berkata seperti ini, saudaraku, kira-kira mungkin 1,5 tahun yang lalu, saudaraku. Dia berkata seperti ini, kalau kamu punya rumah rusak, kamu mau perbaiki atau kamu mau tinggal gitu. Nah, pertanyaan itu bukan karena hari ini kita sedang renovasi, saudaraku, puji Tuhan, gereja kita diberkati luar biasa, sehingga setiap hari kita dapat mengerjakan hal-hal yang baik untuk kelangsungan gedung gereja ini. Lalu saya bilang gini sama Roh Kudus, ya diperbaiki toh, tapi banyak orang-orang yang punya rumah, rumahnya rusak terus apa? Pergi. Nah, ini enggak ngomongin soal rumah fisik, saudaraku. Tahu enggak ini ngomongin soal apa? Ini ngomongin soal gereja. Nah, berapa banyak mungkin kita dahulu atau teman-teman yang di rumah, ketika engkau melihat tempatmu, rumahmu, ada yang enggak bagus, mungkin ada yang harus diperbaiki, tapi engkau sudah jengah, engkau sudah malas untuk mengutarakan perkataanmu, tiba-tiba di satu tempat ada tempat rumah yang bagus, yang lebih besar lagi, terus beberapa orang pindah ke tempat yang baru, saudaraku. Ya. Nah, padahal saudaraku, sebetulnya saudaraku, ketika kita mempunyai rumah, saudaraku, ketika saudara ditempatkan di rumah itu, saudaraku, itu adalah kehendaknya siapa, saudaraku? Tuhan Yesus. Ada maksud, saudaraku, engkau di CKI Puri Marina, teman kita di tempat B, ada teman kita yang lain di tempat C, saudaraku. Percayalah bahwa Tuhan punya maksud yang luar biasa buat kita. Nah, oleh sebab itu buat teman-teman di rumah, kalau satu ketika engkau melihat tempatmu buruk, tempatmu kotor, kamu berdoa buat tempatmu, buat rumahmu, ajak teman-teman untuk berdiskusi, ajak pemimpinmu untuk berdiskusi, supaya rumahmu jadi rumah yang terbaik, sehingga rumahmu itu bisa jadi dampak buat orang lain, saudaraku. Karena bagaimana mungkin, saudaraku, orang jadi dampak kalau dia berkelana ke tempat A, ke tempat B, dan sebagainya, saudaraku. Ketika ada satu problem, gesekan, dia nggak enak nih di rumahku nih, aku pindah ke rumah baru lagi dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya orang seperti ini, saudaraku, jadi pengembara, saudaraku. Dia nggak ngerti, saudaraku, bagaimana esensi, saudaraku, bersekutu bersama dengan saudara seiman, bertumbuh bersama dengan saudara seiman, saudaraku. Ya, ada beberapa orang yang memang mungkin dalam perjalanan hidupnya Tuhan taruh satu tujuan di tempat lain, saudaraku. Enggak ada masalah, saudaraku, Tuhan juga enggak melarang, saudaraku, engkau punya tempat yang baru, engkau pindah ke rumah yang baru lagi. Tapi saya bersyukur, saudaraku, ada banyak orang-orang di tempat ini yang menganggap tempat ini, GBM ini sebagai rumah. Yang menganggap tempat ini sebagai rumah, saudaraku, katakan saya. Ya, yang mantap dong, saya gitu loh. Nah, ini kan rumahnya kita, saudaraku. Ya, kalau satu ketika tempat ini bertumbuh jadi besar, tempat ini diperbaiki menjadi lebih bagus lagi, itu semua karena Tuhan, saudaraku. Itu semua karena Tuhan juga yang berkarya dalam kehidupan Anda. Karena enggak mungkin, saudaraku, bagaimana gereja bisa bangun, saudaraku, kalau jemaatnya enggak diberkati, saudaraku. Nah, kalau gereja bisa bangun, gereja bisa renovasi, saudaraku, itu semua karena Tuhan yang memberkati jemaat di tempat ini. Amin. Oke, kita mulai, saudaraku. Kita belajar rahasia hidup di dalam damai sejahtera. Susah sekali. Oke. Roma 5 ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kira-kira 20 tahun yang lalu, saudaraku, lama benar, saudaraku. Ya. Kira-kira 20 tahun yang lalu, saudaraku, kalau misalkan, saudaraku, ban motor saya bocor, atau pekerjaan saya ada yang cancel, pekerjaan saya ada yang gagal, saudaraku, saya selalu berpikir seperti ini, apa aku sudah berbuat dosa ya? Ya sih, kemarin sih aku berbuat salah kayak gini, apa memang karena kemarin itu ya, terus hari ini kerjaanku di cancel semua dan bubar, nggak ada kerjaan hari ini. Nah, 20 tahun yang lalu saya berpikir seperti itu, saudaraku. Saya berpikir bahwa kalau mau hal baik terjadi, saya harus selalu melakukan hal yang baik. Saya enggak boleh berdosa.
Ketika saya jatuh, ketika saya berdosa, pasti ada dalam bagian dalam hidup saya yang jadi nggak baik. Dulu saya punya mindset seperti itu, saudaraku. Nah, sampai ketika saya bertemu tempat ini, saya bertemu Anda dan kehidupan saya berubah, pikiran saya berubah, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Karena seharusnya orang Kristen nggak terintimidasi oleh apa yang dia lakukan, meskipun apa yang dia lakukan salah. Nah, mengapa saya bisa ngomong seperti itu, saudaraku? Karena Yesus sudah menebus rasa bersalah kita, amin. Karena Yesus sudah menebus semua kesalahan kita. Karena Yesus sudah menebus semua dosa-dosa kita. So, jadi apa yang perlu kita pikirkan, apa yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan kesalahan? Kita bersyukur bahwa ada Yesus yang mati buat kita. Seharusnya kita nggak merasa berdosa, kita nggak merasa bersalah, saudaraku. Karena rasa berdosa itu, rasa bersalah itu dan segala ya teman-temannya yang salah-salah itu sudah ditebus Yesus di kayu salib, saudaraku. Seharusnya hari ini orang-orang Kristen, saudaraku, hidup dalam damai apa? Sejahtera. Karena kita tahu kok dosa kita sudah diampuni. Kita tahu bahwa Yesus sudah menyediakan masa depan yang baik buat siapa? Buat kita. Ya, tapi beberapa orang masih berpikir bahwa dirinya masih berdosa. Nah, kalau aku lihat beberapa saudara kita, beberapa teman kita, ya dia masih berdoa, Tuhan ampuni aku. Enggak salah, betul. Tapi seolah-olah pekerjaannya Tuhan yang dulu tuh kurang ampuh gitu loh. Untuk perbuatan salah kita hari ini. Sedangkan yang Yesus lakukan dulu jauh lebih besar dari kesalahan kita kemarin, hari ini, dan akan datang, saudaraku. Nah, tapi saya bersyukur bahwa kita di tempat ini kita mempercayai bahwa Yesus sudah menebus semua dosa dan kesalahan kita. Yang percaya katakan, amin, saudaraku. Nah, Lukas 5 ayat yang ke-20. Saya bacakan dari HP saya, itu kayak teksnya salah tuh. Lukas 5 ayat yang ke-20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Nah, saudaraku, mengapa ketika Yesus menyembuhkan orang, sebelum orang itu sembuh, dia selalu berkata dosamu sudah diampuni? Karena setiap orang, saudaraku, termasuk orang-orang yang disembuhkan Yesus, saudaraku, mereka punya rasa bersalah. Mereka punya rasa berdosa, saudaraku. Sebagai contoh begini, saudaraku. Ada wanita yang pendarahan 12 tahun, saudaraku. Ya, seharusnya, saudaraku, waktu itu, ya, Yesus belum mati, saudaraku. Dan mereka masih terikat di dalam perjanjian lama, saudaraku. Orang yang pendarahan itu nggak boleh keluar rumah, nggak boleh ketemu orang sama sekali, nggak boleh menampakkan wajah mereka ke orang sama sekali. Karena itu adalah dosa. Itu adalah najis, saudaraku. Itu adalah jijik, saudaraku, dalam perjanjian lama, saudaraku. Sehingga itu ada hal yang berdosa ketika wanita yang pendarahan 12 tahun ini, saudaraku, ya, ke tempat umum, ketemu banyak orang, saudaraku, itu adalah hal yang berdosa menurut perjanjian lama, saudaraku. Makanya Yesus bilang, ibu, dosamu sudah diampuni. Karena dia bingung, saudaraku, aku mau keluar, tapi kok nanti kalau aku keluar aku jadi berdosa. Tapi kok di luar sana orang banyak disembuhkan Yesus. Dia pengen, saudaraku. Dia sudah banyak mendengar berita tentang Yesus. Banyak orang yang sudah disembuhkan oleh Yesus. Dan dia pengen. Tapi kok kalau aku keluar kok aku berdosa. Maka, saudaraku, kalau engkau baca ayat Alkitab banyak dari orang-orang yang disembuhkan Yesus, saudaraku, Yesus selalu ngomong sama mereka seperti ini, saudaraku. Dosamu sudah diampuni. Mengapa, saudaraku? Ketika engkau menyadari dosamu sudah diampuni, artinya engkau jadi orang yang merdeka. Enggak ada beban, saudaraku. Nah, perbedaannya begini, saudaraku. Orang yang merasa dirinya belum diampuni, saudaraku, waktu dia terpuruk, saudaraku, bangunnya itu susah. Dia ngerasa dirinya enggak layak untuk diberkati. Dia ngerasa dirinya itu enggak layak untuk disembuhkan. Loh, kenapa? Ya aku belum berbuat baik buat Tuhan. Aku masih orang berdosa, saudaraku. Nah, beda dengan kita, orang yang sudah dibenarkan karena iman, saudaraku.
Waktu kita berbuat salah, saudaraku, kita tahu, Yesus sudah menebusku, saudaraku. Bangkitnya lebih cepat, saudaraku. Waktu kita mengalami kelemahan tubuh, saudaraku, kita doa sama Tuhan, saudaraku. Kita doa dengan penuh sukacita. Kita doa dengan penuh damai sejahtera. Karena kita tahu, saudaraku, Tuhan mengasihiku. Kalau aku doa minta kesembuhan, pasti disembuhkan. Ya. Kalau kita lagi punya masalah ekonomi, saudaraku, orang yang belum menyadari kalau dirinya diampuni, orang yang belum menyadari kalau dirinya dikasih Yesus, dia mikir, aku belum kerja keras nih. Orang lain kerja lebih keras. Aku yang ngerasa belum berbuat baik, belum berbuat banyak buat Tuhan. Apa bisa ya aku diberkati Yesus? Nah, orang yang belum sadar kalau dosanya sudah diampuni, perkataannya seperti itu, saudaraku. Beda dengan kita, saudaraku, yang menyadari kalau dosa kita sudah diampuni di kayu salib, saudaraku. Waktu kita mengalami kesulitan, waktu kita mengalami tantangan, saudaraku, kita ngomong, saudaraku, output kita selalu yakin, saudaraku, selalu positif, selalu meyakini bahwa nanti pasti aku ditolong Tuhan kok. Nah, orang yang enggak menyadari kalau dosanya diampuni, atas dasar apa Tuhan tuh harus nolong aku? Nah, kita yang sudah sadar bahwa kita diampuni oleh pengorbanan Yesus, kita tahu, saudaraku, kita itu dilayakkan, kita tuh dikasih Yesus karena perbuatannya Yesus, saudaraku. Makanya saya bingung, saudaraku, banyak orang ngomong perbuatan, saudaraku, sedangkan, saudaraku, kalau diikut, saudaraku, banyak buruknya apa banyak baiknya, saudaraku? Banyak buruknya, karena orang yang hidup berdasarkan hukum Taurat, saudaraku, mereka menilai berdasarkan perbuatan. Sedangkan kasih karunia, saudaraku, menilai berdasarkan perbuatannya siapa, saudaraku? Yesus. Pak, yuk makan yuk. Ya, sudah makan, saudaraku. Itu bohong, saudaraku ya. Ya, yang pernah kayak gitu siapa tuh, saudaraku? Diajak makan, terus bilang, saudaraku, ya udah makan nih, udah kenyang. Padahal belum makan, saudaraku. Dosa enggak sebenarnya itu? Dosa, saudaraku. Ya. Terus datang tuh orang yang butuh bantuan, kasih pinjem dong 20.000. Wah, enggak ada duit, saudaraku. Padahal di kantongnya ada duit 15.000. Memang sih enggak ada 20.000, tapi 15.000 ada. Cuman dia bilangnya apa? Enggak ada duit, saudaraku. Itu bohong apa bohong, saudaraku? Nah, sebenarnya kalau manusia ditimbang-timbang, saudaraku, banyak buruknya. Karena Alkitab pun sendiri sudah ngomong, saudaraku, bahwa perbuatan baik manusia itu kayak kain kotor, saudaraku. Orang bilang kunci sukses banyak berbuat baik, banyak ini, banyak itu. Loh, saudaraku, saya bilang, saudaraku, kalau Yesus enggak mati, saudaraku, perbuatan baik kita tuh sia-sia. Karena yang menyelamatkan siapa? Yesusnya, bukan perbuatan baik kita. Nah, perbuatan baik kita itu buah dari kita merasakan kasih Yesus, saudaraku. Jadi perbuatan baik itu bukan kunci untuk sukses, bukan kunci untuk ini, enggak. Perbuatan baik itu buah ketika kita sudah menikmati kasih Yesus. Makanya orang bilang perbuatan baik itu salah satu usaha, enggak. Karena tanpa dipaksa pun, tanpa disuruh pun, kita orang yang menikmati kasih Yesus itu kan pasti berbuat baik, saudaraku. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh apa? Keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, jadi kalau teman-teman yang di rumah masih berpikir, aku sekarang percaya Yesus. Terus nanti tiba-tiba Yesus datang, aku lagi bohongin orang gimana? Aku lagi berbuat buruk gimana? Aku lagi marahin pasanganku gimana? Kan enggak jadi masuk surga dong. Nah, masih ada beberapa orang yang berpikir seperti itu, saudaraku. Dan hari ini saya ulang lagi, saudaraku. Saya berkata lagi bahwa kita berkata kita tidak akan ditimpa apa? Murka Allah. Artinya hari ini saudara yang percaya Yesus, saudara mendapatkan jaminan di surga nanti, saudaraku. Ya, keselamatan ini enggak cuma ngomong soal surga, saudaraku. Keselamatan itu dalam bahasa aslinya sering diomong-omongin sampai dijadiin merek kopi, saudaraku. Apa? Saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Sempurna, utuh, menyeluruh, saudaraku. Enggak cuma ngomongin soal keselamatan Anda di surga, tapi keselamatan Anda di
dunia, saudaraku. Artinya, saudaraku, pertama, saudaraku nggak akan ditimpa murka Allah. Kedua, kehidupanmu di bumi dan di surga dijamin oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi jangan sampai pikiranmu goyah dengar orang khotbah akhir zaman, nanti kamu harus begini, dan sebagainya, saudaraku, sampai akhirnya kamu takut lagi, saudaraku. Nah, padahal, saudaraku, ya, 7 jemaat, kisah 7 jemaat itu cuma sampai Wahyu 4, saudaraku, enggak sampai Wahyu ke-6, enggak sampai Wahyu ke-7. Artinya kalau akhir zaman itu terjadi, antikristus terjadi, kita semua sudah berada di mana? Surga. Enggak ngalamin yang kayak gitu lagi, saudaraku. Lukas 19 ayat yang ke-8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak siapa? Abraham. Masalahnya, saudaraku, orang-orang Yahudi waktu itu enggak mengakui Zakeus sebagai bagian dari diri mereka. Zakeus itu orang Yahudi apa orang Indonesia, saudaraku? Orang Yahudi, orang Israel, saudaraku. Tapi karena pekerjaannya adalah kepala pemungut cukai, saudaraku, banyak orang yang enggak senang padanya. Banyak orang yang enggak mengakui Zakeus itu bagian dari Israel, saudaraku. Sampai akhirnya, saudaraku, Zakeus ketemu Yesus, saudaraku. Hidupnya berubah, saudaraku. Lalu Yesus ngomong, orang ini juga adalah keturunan Abraham. Ya. Kan sama kayak kita, saudaraku. Dulu kita orang berdosa, saudaraku. Kita enggak diakui, saudaraku. Sampai akhirnya Tuhan datang. Yesus datang dan ngomong, kamu anakku yang kukasihi. Hati Zakeus bergembira sekali, saudaraku. Dia berpikir, dulu aku enggak diakui. Dulu aku dicap sebagai orang berdosa. Hari ini seorang Yesus ngomong bahwa aku adalah keturunan Abraham. Aku adalah orang yang dibenarkan. Aku adalah orang yang diberkati, saudaraku. Nah, dari sini, saudaraku, akhirnya saya mendapatkan satu istilah seperti ini, saudaraku. Ya, saya pernah cerita hal ini, saudaraku. Rectus in curia. Apa itu rectus in curia, saudaraku? Ya, ada satu cerita di Alkitab, saudaraku, di Zakaria 3 ayat yang pertama, saudaraku. Saya buat dari versi IMB, saudaraku. Dia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua yang berdiri di hadapan malaikat Yahweh. Dan setan sedang berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwanya. Yang ketiga, Yosua mengenakan jubah kotor ketika ia berdiri di hadapan malaikat itu. Maka malaikat itu berseru kepada mereka yang berdiri di hadapan Yosua, katanya, lepaskanlah jubah kotor itu dari dirinya. Lalu ia berkata kepada Yosua, lihatlah, aku apa? Telah menghapus kesalahanmu. Dan aku akan mengenakan pakaian pesta kepadamu. Nah, rectus in curia adalah salah satu istilah hukum, saudaraku, yang bercerita seperti ini, saudaraku. Ada satu terdakwa, saudaraku, ada hakim, dan ada iblis yang selalu mendakwa kita, saudaraku. Semua orang di lingkungan pengadilan itu, di dalam ruangan sidang itu, tahu kalau misalkan saudaraku, saya telah berbuat dosa, saya telah berbuat kesalahan, saudaraku. Dan iblis terus ngomong, iya dia seperti ini nih, dia seperti ini, dia seperti ini nih. Kalau lagi sendiri dia melakukan kayak gini, iblis terus mendakwa, saudaraku. Tapi akhirnya, saudaraku, hakim memutuskan bahwa saya, saudaraku, diputuskan tidak bersalah. Alkitab ngomong, saudaraku, ini seperti dosa, saya sudah berbuat dosa, saudaraku, kemudian dosanya dia apa? Dihapuskan, saudaraku. Dahulu saya pakai jubah yang kotor, saudaraku. Kemudian malaikat Tuhan ngomong, nih jubah yang baru. Pakaian apa? Pesta, saudaraku. Dulu kita jadi orang yang seperti itu lagi, saudaraku. Hari ini dosa kita telah apa? Dihapus, saudaraku. Ya. Bukan diampuni kecil-kecilan. Dihapus, saudaraku. Artinya dosa kita ada enggak, saudaraku? Sebenarnya enggak ada, saudaraku. Lah terus gimana, Pak? Kan kadang kita masih jatuh tuh.
Kadang kita masih berbuat kesalahan tuh. Nah, tapi kan kita tidak hidup di dalam dosa, saudaraku. Waktu kita jatuh, kita bisa bangkit lagi dengan penuh sukacita. Karena kita tahu, saudaraku, wong yang nebus kita Yesus kok, bukan teman kita kok, saudaraku. Kalau satu ketika ada orang masuk penjara, saudaraku, ya, ada uang tebusan, saudaraku, ya. Bisa jadi, saudaraku, suatu ketika bisa timbul perkara lain lagi, saudaraku, tapi sama Yesus tidak, saudaraku. Anda sudah ditebus, saudaraku. Dosamu sudah diampuni, saudaraku. Dan kita hari ini sudah jadi orang yang merdeka, saudaraku. Kita enggak perlu berpikir kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Yang perlu kita lakukan apa, saudaraku? Kita menatap masa depan kita yang sudah Yesus sediakan. Amin. Roma 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru dan diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan apa? Diselamatkan, saudaraku. Seteru itu gini, saudaraku. Yesus ngomong A, kita ngomong B. Yesus ngomong C, kita melakukan D. Seteru itu kayak gitu, saudaraku. Musuhan terus, saudaraku. Sampai akhirnya, saudaraku, Bapak punya inisiatif, saudaraku. Dia kirim siapa? Yesus Kristus, saudaraku. Selalu yang inisiatif siapa, saudaraku? Bapa di surga, saudaraku. So, jadi kalau di tengah perjalanan hidup, saudaraku, Anda mengalami tantangan, saudaraku, enggak usah khawatir. Kalau kamu ingin terlepas dari hal-hal, saudaraku, yang tidak engkau harapkan, jangan khawatir. Karena Bapakmu jauh lebih punya inisiatif untuk nolong kita terlebih dahulu ketimbang diri kita. Kerinduan Bapa di surga, saudaraku, jauh lebih besar untuk membuat hidup kita itu berbahagia, damai sejahtera, bersukacita, saudaraku. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu, saudaraku. Kita boleh banget, saudaraku, bermegah di dalam Yesus. Maksudnya gimana bermegah? Waktu Anda berbuat kesalahan, waktu kita jatuh ke dalam satu kesalahan, bahkan mungkin sama, saudaraku, kita bisa bermegah dalam Yesus. Caranya gimana? Terima kasih Yesus, Engkau luar biasa dalam hidupku. Aku bisa berbuat salah, tapi Engkau pasti mengampuni kehidupanku. Engkau membawaku kepada hidup yang jauh lebih baik lagi. Ketika Engkau punya pekerjaan, Engkau punya usaha, dan kemudian untung besar, engkau bisa bermegah di dalam Yesus. Engkau bisa ngomong semuanya ini karena siapa? Tuhan. Makin engkau bermegah dalam Yesus, hati Bapak di surga itu senang banget, sama kayak anakmu ketika engkau memberikan sesuatu kepada anakmu, atau bahkan anakmu nakal, tapi engkau masih mengasihi dia. Anakmu sukacita sekali, dan engkau sebagai orang tua juga sukacita sekali ketika melihat anakmu itu berbahagia, sama seperti Bapak di surga, semakin kau sanjung Bapak di surga, semakin bahagia, hati Bapak di surga, makin kau sanjung, Yesus, makin kau bermegah di dalam Yesus, lihat, banyak hal-hal baik, tanpa engkau usahakan, datang dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan, amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, kita mempercayai bahwa kita sudah dibenarkan oleh iman, saudaraku. Hari ini kita sudah hidup damai bersama dengan siapa, saudaraku? Yesus Kristus. Anda bisa datang kepada Yesus tanpa melalui pendeta, saudaraku. Anda enggak perlu ketika sakit, telepon boleh, datang boleh kok, saudaraku. Tapi saya mau berkata, saudaraku, engkau juga punya akses yang sama untuk ngomong sama Yesus. Engkau juga punya kuasa yang sama untuk meminta sesuatu kepada Bapa di surga. Enggak perlu lewat saya, enggak perlu lewat Pak Vincent. Engkau di rumah ketika engkau tengah malam, engkau merasakan sesuatu yang enggak enak di badanmu, engkau bisa langsung ngomong sama Tuhan, minta sama Tuhan. Engkau punya akses yang sama. Seluruh orang percaya punya akses yang sama untuk datang kepada Yesus. Karena posisi kita sudah sama, anak-anak yang dikasihi Yesus. Hidup kita sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga, saudaraku. Yang berikutnya, saudaraku, kalau kita ngomong damai sejahtera, saudaraku, kita berbicara tentang sukacita. Katakan sukacita. Lagi sukacita. Sukacita gitu, saudaraku. Lagi? Ya, Filipi 4 ayat yang keempat, saudaraku. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
Sekali lagi ku katakan bersukacitalah Pak. Gimana mau bersukacita Pak? Belum punya pekerjaan Pak. Besok makan gimana? Saya belum tahu nih. Lagi rugi nih pekerjaan. Nggak capek target nih. Hubungan dengan pasangan belum baik-baik saja nih. Atau yang sekolah. Waduh, habis ini mau dimarahi mama nih kayak nilainya 54 aku. Nah, itu sebabnya saku Yesus ngomong di Yohanes 14 saku. Seperti ini saku. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Sukacita itu ekspresi dari damai sejahtera saku. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah sedih dan gentar hatimu. Nah, orang percaya saku berbeda dengan orang dunia. Mereka, orang dunia saku, bersukacita ketika apa saku? Dompetnya tebal, rekeningnya penuh saku, usaha lancar, tubuh sehat, sukacita, bersukacita saku. Tapi kalau dompetnya sudah mulai kosong, tanggalan sudah mulai tanggal 20, 22, 23 saku, kayak wajah itu sudah mengkerut saku. Bahkan saku mungkin seorang ibu ditanya sama anaknya, "Mah, hari ini makan apa?" Langsung marah saku. Kenapa saku? Tensinya sudah mulai tinggi saku. Itu orang dunia saku. Tapi kita berbeda saku, karena sukacita kita dari dalam. Sukacita kita bukan karena keadaan di luar saku. Itu sebabnya Alkitab berkata seperti ini saku. Kecaplah apa? Dan lihatlah saku. Dalam Mazmur juga berkata seperti ini saku. Bersukacitalah, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Nah, kalau orang dunia saku harus lihat dulu mana duitnya, mana keadaannya. Harus lihat dulu baru dia bisa tenang, bersukacita, senang saku. Tapi kita berbeda saku. Ya, iman orang Kristen saku apa? Percaya dulu baru melihat. Kita mempercayai apa yang sudah diselesaikan Yesus. Ya. Makanya saya sering kali saku ngomong saku, fokusnya itu saku bukan kepada apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan. Fokusnya bukan pada kejadian-kejadian yang kita alami saku. Fokusnya pada pribadinya siapa saku? Yesus. Nah, kalau fokusnya kita pada kehidupan di luar kita, kehidupan di sekeliling kita, saya jamin saku, tiap hari mesti nggak bisa sukacita saku. Kenapa? Banyak hal yang secara teknis kita nggak bisa kontrol saku. Ekonomi, ini panas atau hujan, kita nggak tahu saku. Nggak bisa kontrol saku. Tapi kalau kita fokusnya pada pribadi Yesus saku, mau hujan mau panas tetap apa? Sukacita. Mau dompetnya tipis, dompetnya tebal tetap sukacita. Mau dalam keadaan lemah tubuh maupun tubuhnya kuat tetap suka. Karena yang dilihat bukan sekeliling kita saku. Yang dilihat siapa saku? Yesus. Kalau kita lihat kehidupan kita masing-masing secara teknis saku, yang di depan aja masih belum bagus juga saku, enggak seperti yang orang-orang dunia alami dalam hidupnya saku. Tapi kenapa yang di depan, yang di bawah juga sukacita saku? Karena lihatnya siapa? Yesus. Kalau lihat saya saku, rumah masih di dameruran saku. Tiap kali musim hujan saku, pikiran nih saku. Pikirannya dua saku. Iki gereja banjir sih, apa aku banjir sih, kan kayak gitu saku. Nah, kalau pikirannya fokusnya kepada keadaan yang seperti itu saku, tiap hari itu nggak sukacita saku, nggak bahagia. Udah mau segini, banyak orang yang tanya saku, kapan nikah, kapan kamu ke surga gitu. Nggak sukacita saku kalau mikirin hal-hal seperti itu saku. Tapi kalau mikirin Yesus dan karya salibnya saku, iya ya, hari ini aku sudah ditebus Yesus, sudah dibenarkan ya. Harusnya kalau kita nggak ditebus Yesus, kita hidupnya susah banget saku, kayak orang-orang perjanjian lama saku. Tapi karena kita sudah ditebus Yesus saku, nah fokusnya sama siapa saku? Pribadinya Yesus. Maka kamu akan damai sejahtera. Kamu akan suka cita saku. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau memang dalam kehidupan kita ada hal-hal yang enggak kita harapkan terjadi, tidak dalam rencana terjadi, atau kita bisa sebut hal buruk terjadi, engkau bisa doa kepada siapa, saudaraku? Yesus. Kalau jemaat baca di Alkitab yang kertas itu, saudaraku, ya, waktu Yesus mengadakan mukjizat 5 roti dan 2 ikan, saudaraku, kalau saudaraku teliti, jeli, saudaraku, ada satu kata tuh, ada satu bagian tuh yang digaris miring, saudaraku, ya. Kalimatnya seperti ini, saudaraku. Lalu Yesus menengadahkan 5 roti dan 2 ikan ke langit dan mengucap berkat, saudaraku. Nah, ya, mengucap syukur enggak apa, saudaraku. Tapi tulisannya mengucap berkat itu ditulis garis miring, saudaraku, kalau Anda jeli, saudaraku. Loh, kok bisa? Yang dikasih makan, yang mau dikasih makan 5.000, punyanya 5 roti dan 2, lah apa cukup, saudaraku? Masih tanggal 20, dompetnya tipis. Masih berharap, saudaraku, kita menyaksikan banyak keturunan kita. Tapi kok tubuh kok mulai enggak enakan, saudaraku. Nah, saudaraku, kita harus mengucap syukur, saudaraku. Dari hal itulah nanti, saudaraku, Tuhan lipat gandakan berkat kita. Tuhan pulihkan kesehatan kita. Ya, saudaraku, kalau beberapa teman-teman yang mungkin mengalami kelemahan tubuh sakit, terus tambah loyo, saudaraku, ngomongnya enggak karuan, saudaraku, enggak ngomongin soal Yesus, ngomongin soal, iya nih, si ini nih, gula darahnya, ini, tadi pagi ibu saya bilang, yuk kapan-kapan periksa yuk. Ya, periksa sih enggak masalah, tapi kok tumben amat nih. Orang tua saya ngomong kayak gitu, piye? Kenapa? Nah, ini mesti ada sesuatu nih. Iya, tadi si ibu ini cerita tuh, anaknya tuh gula darahnya 1000. Aku enggak ngerti tuh 1000 tuh kayak gimana. Terus langsung game over sih aku. Terus ibu saya bilang kayak gitu, ya enggak gitu, kan kenyataannya kan hari ini sudah baik. Makanannya sudah diatur, perjamuan juga, setiap hari dengerin khotbah sejam, aku sama saya, aku nggak usah pikiran, nggak usah khawatir. Ya periksa bukan karena takut, aku periksa ya karena ya ingin cek aja, aku punya uang ingin ceknya. Jadi aku kalau check up kesehatan, aku pastikan, aku engkau cek bukan karena engkau takut, aku, tapi karena engkau punya uang lebih ya nggak apa-apa, engkau cek aja, aku. Nah. Saudaraku, jadi saudaraku, Yesus pun seperti itu, saudaraku, karena Yesus percaya Bapa menyertainya, saudaraku. Jadi dalam keadaan apapun, Yesus enggak pernah panik, saudaraku. Waktu orang memusuhi dia, ingin membunuh dia, ingin mengeroyok dia, saudaraku, dia enggak panik, dia tenang, saudaraku. Sama seperti kehidupan kita, saudaraku. Kita mempercayai bahwa ada Bapa di surga, ada Yesus yang bersama dengan kita. Jadi dalam keadaan apapun kita bisa bersukacita, kita bisa mengucap syukur, saudaraku. Damai, ayat terakhir, saudaraku, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam apa? Kristus Yesus, saudaraku. Nah, maksudnya gimana tuh? Di Alkitab ada ayat ngomong seperti ini, saudaraku. Seketika itu juga, saudaraku, ada banyak tulisan yang menerangkan bahwa Yesus menyembuhkan orang seketika itu juga, bahwa terjadi mukjizat seketika itu juga, saudaraku. Tapi ada juga contoh, saudaraku, seperti Elisabet dan Zakaria, saudaraku, ditulis maka beberapa bulan kemudian, saudaraku. Jadi ada hal-hal yang mungkin ketika kita berdoa, saudaraku, hari itu mungkin enggak terjadi apa-apa, saudaraku. Minggu itu mungkin keadaan belum berubah, saudaraku. Tapi yang hebatnya, saudaraku, tiba-tiba, saudaraku, ketika engkau berdoa, pikiranmu kan jadi damai, saudaraku. Damai. Kantongnya sih tetap kempes, tapi tiba-tiba tuh engkau punya pengharapan, saudaraku. Engkau punya pengharapan bahwa Yesus pasti menolong kok. Waktu engkau selesai berdoa, tiba-tiba hatimu damai sejahtera, engkau punya kekuatan lagi tuh untuk melanjutkan kehidupanmu. Padahal sebelumnya engkau susah kayak. Lihat kanan kiri depan pintu enggak ada yang ketok-ketok memberikan pertolongan, saudaraku. Tapi ketika engkau berdoa, saudaraku, tiba-tiba mindsetmu berubah, saudaraku.
tiba-tiba hatimu penuh damai sejahtera. Wah, itu Yesus yang pertama kali berbuat, saudaraku. Ketika engkau datang kepada Yesus, dia langsung kasih engkau sukacita, saudaraku. Dia langsung kasih engkau damai sejahtera, saudaraku. Tiba-tiba engkau jadi enggak takut lagi untuk menghadapi kehidupanmu. Tiba-tiba engkau punya pengharapan, wah, aku yakinlah besok itu pasti ada pertolongan. Seminggu lagi pasti masalahnya selesai nih. Atau nanti sore pasti ada keajaiban terjadi nih. Makanya saudaraku, banyak-banyak saudaraku buka Alkitab, dengerin firman Kristus, saudaraku. Saya ngomong sama beberapa teman saudaraku minggu-minggu ini, pagi itu kalau bisa saudaraku, baca Alkitab, saudaraku, renungkan satu ayat, saudaraku. Siang, makan siang, saudaraku, engkau bisa buka lagi satu ayat lagi, saudaraku. Malam, sebelum tidur, saudaraku, engkau bisa ngomong kebaikan Yesus. Pak, kok koyoke kok dikongkon banget toh tuntutan. Enggak gitu, saudaraku. Kamu kan tiap hari juga janjian sama orang. Berangkat kerja jam 8 harus sampai, kamu kan bisa sampai juga. Janjian jam 11, janjian jam 2, harus melakukan ini dan itu, kamu kan juga ngelakuin juga tadi di tempat kerja, dan ini tuh hal yang baik, saudaraku. Jadi kalau saya bilang soal firman Tuhan, saudaraku, untuk Anda merenungkan, itu bukan tuntutan, saudaraku. Itu saran dari saudara seiman, sama seperti Paulus, saudaraku, ngomong sama kita, saudaraku, lakukanlah, saudaraku. Ya. Karena saudaraku bayangin kalau engkau setiap hari merenungkan firman Kristus, saudaraku, nggak ada kok tantangan yang bisa engkau nggak bisa engkau tuntaskan, kau hadapi, itu nggak ada. Dan apalagi engkau lakukan setiap hari, tiap minggu, selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan jadi habit kita seumur hidup kita. Saya yakin kok, saudaraku, kita nggak usah, saudaraku, ngotot banget berusaha, saudaraku, ya, seperti orang-orang yang di luar sana, saudaraku, lambat laun, saudaraku, kehidupan kita akan membaik kok, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Dari apa yang kita perkatakan, saudaraku. Pagi hari ngomong, saudaraku, Yesus baik, saudaraku. Buka ayat siang hari, Yesus adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Malam hari buka, saudaraku, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Besok ayat yang beda lagi, saudaraku. Engkau nikmati hari-harimu dengan firman Tuhan, saudaraku. Enggak mungkin, saudaraku, hatimu itu enggak damai sejahtera. Enggak mungkin, saudaraku, tiap hari engkau ngalami hal buruk. Enggak mungkin, saudaraku. Yakin pasti kebaikan Tuhan itu datang tiap hari tanpa engkau minta, saudaraku. Sebab apa, saudaraku? Tiap hari kita sudah menikmati Yesus, saudaraku. Tiap hari kita memuji Yesus. Tiap hari kita yang meninggikan Yesus. Yesusnya, saudaraku, yang gak tahan untuk cepat-cepat nolong kita. Yesusnya yang gak tahan untuk cepat-cepat memberkati kita, saudaraku. Amin. Sama kalau saudaraku lihat Daud, saudaraku, apa yang dia lakukan ketika dia susah, ketika dia ngalamin tantangan, nyanyi, saudaraku, nulis syair, ngomong, wah Yesus, engkau Tuhan, engkau luar biasa, engkau gembalaku, engkau kekuatanku, engkau gunung batuku. Bayangin, saudaraku, ada ratusan, saudaraku, pasal di Mazmur, saudaraku, dan 90% itu karyanya Daud, saudaraku. Itu kalau jadi lagu, saudaraku, terus Daud terkenal sampai Amerika, saudaraku, itu royaltinya ngeri banget tuh, saudaraku. Tapi nggak usah kayak gitu aja, saudaraku. Engkau memperkatakan aja, saudaraku, firman Tuhan, saudaraku, itu hidupmu, saudaraku, orang lihat, jos, saudaraku, jos, saudaraku. Temanmu yang lama nggak ketemu kamu, tiba-tiba jadi, gile, sali banget bahasa Semang, uripe sali saiki. Karena siapa, saudaraku? Yesus. Oke, kita nyanyi satu lagu yuk, kasih teks, Yesus membuat semuanya jadi mudah yuk. Yesus membuat semuanya jadi mudah. Yesus membuat semuanya jadi indah. Bukan karena perbuatanmu, jemaat CPM wajib hafal lagu ini ya. Hanya karena anugerahmu. Yesus hancur dan mati bagi hidupku, sebagai pertukaran yang sungguh sempurna. Ku terima janjimu terjadi dalamku. Ku percaya
hanya karena anugerah-Mu. Yesus hancur dan mati bagi hidup sebagai pertukaran yang sempurna, sebagai pertukaran yang sungguh sempurna. Mari yang percaya katakan, ku terima janji-Mu terjadi dalamku. Ku percaya Kau mengasihiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena Yesus telah mati dan bangkit untuk kita. Hari ini kita menerima imannya Yesus. Dan imannya Yesus inilah yang membuat kita bisa hidup di dalam damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus adalah damai sejahtera yang melampaui segala pikiran, akan memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur, katakan, Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini aku tidak lagi hidup di dalam ketakutan. Aku tidak lagi hidup di dalam kekhawatiran. Aku tidak lagi hidup di dalam ketidakpastian. Tetapi aku hidup di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus yang melampaui segala pikiran, yang akan terus memelihara hati dan jiwa kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus membuat. Mari semua jemaat, segala sesuatu yang mungkin akhir-akhir ini sepertinya sulit, mustahil, tidak mungkin, percayalah, hari ini sepulang dari tempat ini kita akan melihat apa yang mustahil bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus hancur dan mati bagi hidup menjadi pertukaran yang sempurna, yang sungguh sempurna. Mari yang percaya angkat tanganmu dan katakan, amin. Terjadi dalamku, ku percaya Kau mengasihi. Sekali lagi bersama-sama katakan, Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dengan anugerah yang besar, yaitu Engkau menaruhkan iman-Mu dalam kehidupan kami. Harta di tengah bejana dari tanah liat, yaitu iman Yesus sendiri yang memelihara kami. Amin. Yesus hancur dan mati. Haleluya. Amin. Pertukaran yang sungguh sempurna, ku terima janji-Mu terjadi dalamku. Ku percaya Kau mengasihi. Ku percaya Kau mengasihiku. Ku percaya Kau mengasihiku. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku percaya Kau mengasihiku. Amin. Mari semua jemaat, kita semua yang percaya kita memiliki iman Yesus Kristus. Dan iman itu yang membawa kita hari ini dan seterusnya hidup di dalam damai sejahtera yang melampaui segala pikiran, yang akan memelihara kita. Bukan karena uang kita, bukan karena pekerjaan kita, juga bukan karena harta kekayaan kita, tetapi karena iman Yesus Kristus yang memberikan damai sejahtera. Itulah yang akan memelihara kita di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, dunia yang tidak menentu ini. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Terimalah berkat Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan pencipta alam semesta ini. Dia yang telah menyatakan dirinya bahwa Dia sangat menyayangi dan mengasihi kita. Hari ini jemaat terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Berkat Mazmur 91,
perlindungan di tengah-tengah dunia yang menakutkan ini, perlindungan di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dan rusak ini, senantiasa menjadi bagian kita. Segala sesuatu yang jahat, yang tidak baik, penyakit menular, penyakit menakutkan, penyakit yang mematikan, panah api dari si jahat, apapun tidak akan pernah bisa menyentuh kita dan seisi rumah kita, karena kita semua telah ditempatkan oleh Tuhan di tempat perlindungan yang maha tinggi, sehingga tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mendekati kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya bagi kita melimpah-limpah. Engkau terus naik menjadi kepala, apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera yang melampaui segala pikiran, memelihara hati dan jiwamu sehingga kita boleh menikmati hidup kita di dunia ini seperti di surga. Dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal tetap dalam hidupmu, memeteraikan kita, menolong, menjaga, menyertai dan menghibur kita dalam segala keadaan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua menjemput kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang dikasih Tuhan, semua yang percaya umurnya panjang, semua yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara silakan duduk sebentar. Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih buat setiap dukungan Bapak Ibu, baik waktu, doa, tenaga, ya, dan juga dana yang sudah ditaburkan sehingga gereja kita boleh terus membangun sampai hari ini dan tidak pernah terlambat untuk membayar tagihan dan juga tukang-tukang yang bekerja. Dan kita percaya apa yang kita taburkan untuk pekerjaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tuhan akan memberkati dengan berkat yang berlipat kali ganda. Jadi Bapak Ibu doakan dan dukung terus sehingga gereja kita boleh menjadi tempat yang indah, yang nyaman untuk kita bisa beribadah dan menikmati firman Kristus. Ya, kita perkirakan kita masih ada mungkin 1 sampai 2 bulan lagi sehingga tempat kita ini benar-benar bisa dipakai dengan nyaman. Ya, tadi lampu-lampu AC ini juga terganggu karena listrik mulai dipotongin Bapak Ibu ya. Jadi mungkin agak terganggu. Jadi kalau ada yang kurang nyaman ya, nikmati dulu ya, karena kita akan melihat tempat yang jauh lebih baik. Dan juga terima kasih tadi ada info beberapa bangku-bangku gereja memang karena banjir sudah mulai rusak Bapak Ibu. Nanti kita akan setelah tempat ini atau mulai hampir selesai kita akan kumpulkan, kita akan perbaiki semuanya. Kita percaya semua ini kita lakukan hanya karena Yesus dan supaya jiwa-jiwa boleh suka tinggal di tempat ini, datang ke tempat ini dan mendengarkan Yesus saja. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, terus bulan Agustus tanggal 20 minggu ketiga kita akan ibadah Padang ya, mungkin tempatnya ada di PRPP. Kita akan bersama-sama merayakan kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. Kemudian beberapa bulan ini saya mendapatkan satu pendeta lagi Bapak Ibu Saudara yang konsen memberitakan Injil ya, dan ada di Jawa Tengah dekat dengan kita di Temanggung ya. Nah, kita dengarkan terus seri-seri khotbahnya. Nah, kalau memang dia benar-benar pendeta yang grace based, fondasinya Yesus saja, mungkin nanti Natal kita bisa undang untuk bersama-sama memberkati kita. Amin. Yang menarik adalah pendeta ini justru dari gereja Pantekosta yang benar-benar percaya bahwa keselamatan itu harus diperjuangkan, ya, bisa hilang. Dan beliau ini adalah salah satu putra pendeta yang sangat senior di GPDI dan sekarang gerejanya sangat diberkati Tuhan karena Injil yang diberitakan dengan luar biasa oleh hamba Tuhan ini. Ya, kita doakan. Saya senang sekali kalau ada pendeta-pendeta yang mulai konsisten memberitakan Injil. Nah, inilah tempatnya untuk mereka dan kita semua boleh menikmati Injil dari hamba-hamba Tuhan yang lain. Amin.
Ya, Bapak Ibu saudara, itu saja pengumumannya. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati kita.